Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur, kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap menghantui sejumlah kawasan padat penduduk pada Minggu 29 Juni. Tindak lanjut konkret atas arahan Wali Kota Andi Harun ini kembali dilaksanakan melalui pengerahan personel dan alat berat di titik-titik genangan yang menjadi prioritas penanganan jangka pendek. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rapat teknis yang dipimpin langsung oleh Wali Kota pada Rabu 25 Juni lalu, di mana dipetakan sedikitnya ada 11 titik rawan banjir yang dalam 2 bulan terakhir ini kembali menunjukkan intensitas genangan yang cukup tinggi. Informasi selengkapnya saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Kaltim, rekan Cynthia Alfatika. Rekan Cynthia, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Nurma di studio dan Tribuners. Benar sekali, Pemkot Samarinda memang kali ini menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Samarinda yang kerap kali menjadi uh, salah satu masalah yang memang menjadi perhatian banyak masyarakat, terutama di ibu kota Kaltim ini ya. Nah, pada minggu kemarin, tindak lanjut konkret atas arahan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali dilaksanakan melalui pengerahan personel dan alat berat di titik-titik yang krusial, yaitu di titik-titik di mana ada genangan yang memang menjadi prioritas penanganan banjir secara jangka pendek. Nah, langkah ini merupakan kelanjutan dari rapat teknis yang memang dipimpin oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun beberapa waktu lalu, di mana dipetakan sedikitnya ada 11 titik yang merupakan titik rawan banjir yang dalam 2 bulan terakhir memang kembali menunjukkan intensitas genangan yang cukup tinggi, ditambah juga dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa penanganan tidak boleh mengganggu atau menunggu ketersediaan anggaran semata. Dan di lapangan, strategi pun mulai digerakkan dengan pendekatan swaklola hingga pengerahan alat berat agar air bisa segera mengalir dan dampak banjir tidak semakin meluas, harapan yang begitu Tribuners. Nah, kemarin memang fokus pengerjaannya dilakukan di sejumlah kawasan terlebih dahulu di antara 11 itu, yaitu di antaranya di Jalan Padat Karya daerah Tungkuring di Sempaja, yaitu di belakang SMK Medika, kemudian di Lobakung, dan juga di Jalan Gunung Merbabu di depan Rumah Sakit Dirgahayu. Nah, 3 wilayah tersebut memang merupakan bagian dari daftar yang 11 titik tadi yang memang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai prioritas intervensi dalam jangka pendek ini, Tribuners. Anggota tim Wali Kota untuk akselerasi pembangunan atau TWAP Kota Samarinda yaitu Hambali menegaskan bahwa pengerahan tim di lapangan kemarin ini merupakan bentuk percepatan aksi pemerintah kota berdasarkan komando langsung dari Wali Kota Andi Harun. Nah, pekerjaan lapangan ini melibatkan koordinasi aktif antara TWAP Kota Samarinda serta bidang sumber daya air atau SDA dari Dinas PUPR Kota Samarinda dengan total mengerahkan 30 personel dari bidang SDA yang kemudian dikerahkan untuk mempercepat pengerjaan di kawasan Gunung Merbabu, yaitu Simpang Pasundan dan Jalan Gunung Cermai, yang juga kemarin masuk dalam daftar intervensi tersebut. Nah, selain pengerahan tenaga manual, 2 unit alat berat seperti EXA turut diturunkan di kawasan Lobakung dan pada karya Bengkulu di Sampaja Tribuners didukung oleh 10 personel tenaga kerja manual. Nah, hal ini, kata Hambali, guna untuk mempercepat proses pengerukan dan pembukaan aliran air di saluran yang tertutup oleh sedimen. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari pendekatan teknis multi aspek yang ditegaskan oleh Wali Kota Andi Harun yang sebelumnya, yakni penanganan sungai, kemudian drainase, dan juga lingkungan sekitar yang memang terdampak akibat pematangan lahan yang tidak terkendali. Nah, melalui kerja cepat ini harapannya genangan di kawasan padat penduduk dapat berkurang secara signifikan, kemudian juga mencegah kerugian material maupun sosial yang lebih luas lagi. Nah, Andi Harun juga menekankan bahwa pendekatan ini bukan sekadar reaktif semata, tetapi juga langkah awal menuju solusi permanen yang akan dikembangkan melalui program jangka panjang hingga tahun 2026 mendatang. Sebagai langkah hukum dan administratif juga, Wali Kota meminta agar seluruh proses permohonan izin pemantakan lahan maupun apapun sejenisnya itu akan dihentikan sementara hingga revisi peraturan Wali Kota atau Perwali rampung. Nah, dalam revisi tersebut nanti syarat administratif dan teknis akan diperketat secara signifikan.
Wali kota memberi tenggat waktu maksimal 1 bulan kepada perangkat yang diutus untuk mengerjakan atau menyelesaikan draft revisi tersebut. Nah, ke depan Pemkot juga akan mendorong pendekatan lintas wilayah sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Nah, Andi Harun nanti menyatakan akan menjalin koordinasi dan komunikasi aktif dengan bupati dan wakil bupati Kota Kartanegara yang terpilih, termasuk DPRD Kukar, untuk mendorong pembangunan kolaborasi di wilayah perbatasan Samarinda-Kukar. Demikian Nurma di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.